Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Abdul Haris, Siti Nursifa dan Aulia Nurrobbani akan membawakan materi tentang hukum tanah di Indonesia. Definisi hukum tanah yaitu hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, yang semuanya itu mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum konkret beraspek publik dan perdata yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis hingga keseluruhannya menjadi sebuah sistem. Jadi artinya hukum tanah ini adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang semuanya itu objek pengaturannya semuanya sama, yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga yang nyata atau konkret beraspek publik dan perdata yang disusun secara rapi, tersusun secara sistematis sehingga menjadikan sebuah sistem yang baik. Sumber hukum tanah. Sumber hukum material. Beberapa faktor yang dapat menentukan isi hukum, misalnya faktor ekonomi, agama, nilai-nilai kesusilaan, sejarah, adat istiadat, dan sosial masyarakat. Yang kedua, B. Sumber hukum formal. Sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan sebagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya, peraturan agar ditaati masyarakat dan para penegak hukum, yaitu undang-undang, kebiasaan, dan adat, traktat, jurisprudensi, pendapat ahli hukum terkenal. Hukum tanah mengatur segi tertentu dari tanah itu sendiri, yakni menyangkut hak penguasaan atas tanah HPAT, segi-segi lain, seperti bagaimana menggunakan tanah, atau bagaimana mewariskan tanah tidak tunduk pada hukum tanah, melainkan tunduk pada hukum lain. Dalam hal ini, cara penggunaan tanah tunduk pada hukum tata cara guna tanah sebagai bagian dari hukum tata ruang dan hukum tata lingkungan. B. Cara mewariskan tanah tunduk pada hukum waris atau hukum faraid. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masih membahas terkait sumber hukum tanah. Nah, yang mana sumber hukum tanah ini dibagi menjadi dua, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Untuk sumber hukum yang tertulis ini terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di dalam pasal 33 ayat 3. Dan kemudian ada pula di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan ada juga di dalam Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, kemudian untuk sumber hukum yang tidak tertulis itu norma-norma hukum adat yang sudah disanir atau hukum adat yang sudah dihilangkan cacat hukumnya dan sudah disempurnakan. Nah, menurut ketentuan pasal 5, 56, dan 58 Undang-Undang Pokok Agraria dan hukum kebiasaan baru, termasuk jurisprudensi dan praktik administrasi yang berkaitan dengan tanah. Asas-asas hukum tanah. Nah, yang mana asas-asas mendasar dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu ada 4. Yang pertama adalah asas hukum adat. Nah, yang mana asas ini memberikan cerminan bahwa dasar pemikiran Undang-Undang Pokok Agraria itu berasal atau berlandaskan dari filosofi hukum adat. Kemudian yang kedua adalah asas pemisahan horizontal, di mana tanah terlepas dari segala sesuatu yang melekat padanya. Kemudian yang ketiga ada asas nasionalitas. Nah, yang mana asas ini memberikan hak atas tanah peringkat tertinggi hanya kepada warga negara Indonesia. Nah, yang mana
hak milik atas tanah itu hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia saja. Nah, hal ini membuktikan dasar bahwa filosofi dalam hukum adat dalam ketentuan hak ulayat, hak atas tanah, dan hasil wilayah ulayat yang hanya untuk warga ulayat itu sendiri. Dan yang keempat ada asas fungsi sosial. Nah, yang mana asas ini mencerminkan bahwa tanah harus digunakan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kepentingan umum. Nah, kepentingan umum di sini maksudnya adalah kepentingan masyarakat yang tentunya harus tanah di sini harus memiliki manfaat juga. Nah, sehingga kita lihat bahwa asas-asas hukum tanah yang telah digariskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini bersumber dari nilai-nilai masyarakat adat di Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian tanah tersebut lebih diperuntukkan lebih lagi terciptanya nasionalisme. Nah, di mana ada ketentuan bahwa warga negara asing itu tidak diperbolehkan untuk memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Nah, selain itu pula, asas-asas dalam hukum tanah mengedepankan kepentingan bersama serta nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang tertuang di dalam hukum adat di Indonesia itu sendiri. Itu dibuktikan dengan adanya ketentuan pasal 6 dalam Undang-Undang Pokok Agraria bahwa tanah harus memiliki fungsi sosial. Kita lanjutkan masih berbicara mengenai asas-asas hukum tanah ini. Nah, selain asas-asas yang mendasar atau asas-asas yang 4 tadi, itu ada pula asas-asas yang lain seperti asas kebangsaan, asas hak menguasai negara yang tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian ada yang ketiga itu ada asas pengakuan hak ulayat. Ada pula asas hukum agraria nasional berdasar hukum adat. Dan yang kelima itu ada asas fungsi sosial yang tadi kita singgung bahwa ini tertuang juga di dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian ada asas land reform, ada asas tata guna tanah yang tertuang di dalam pasal 13, 14 dan 15 Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian ada juga asas kepentingan umum dan juga ada asas pendaftaran tanah atau yang tertuang di dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Selanjutnya adalah pembahasan tentang tujuan dari hukum tanah di Indonesia ini, yaitu tujuan umumnya melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian untuk tujuan khususnya yaitu meletakkan dasar-dasar dalam penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Yang terakhir, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UU-PA merupakan perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai pertanahan di Indonesia. UU-PA sebagai produk hukum bangsa Indonesia yang merdeka bertekad mewujudkan penjelmaan Pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. UU-PA juga merupakan pelaksanaan dari pasal 33 ayat 3 yang mewajibkan negara memimpin penguasaan dan penggunaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk mencapai kesejahteraan rakyat. UU-PA yang mempunyai sifat unifikasi hukum, sederhana, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsepsi hukum tanah nasional ditunjukkan oleh pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Hukum tanah nasional yang diatur dalam UU-PA merupakan dasar pengadaan kesatuan dan kesederhanaan di bidang hukum pertanahan. Di dalam UU-PA juga mengatur berbagai hak-hak yang dapat dipunyai oleh orang-orang, badan maupun persekutuan yang ada di Indonesia.
Negara yang merupakan organisasi kekuasaan seluruh rakyat mempunyai hubungan dengan tanah berupa hak penguasaan negara. Keberadaan hak uliat tetap diakui sepanjang masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. UUPA memberikan kewenangan kepada orang atau badan hukum untuk menguasai tanah dengan diberikan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.